Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Hujurat ayat 12, di mana di sini kita akan belajar tentang idgham mutamatsilain dan yang lainnya. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, marilah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini sehingga kita lebih fasih di dalam membaca Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha ini disebut dengan mad jaiz munfasil karena berbeda antara ya dan ayyuha. Ini terdiri dari dua kata. Kalau lain kata seperti ini disebut mad jaiz, kalau satu kata disebut mad wajib. Karena ini mad jaiz, jaiz artinya boleh, maka boleh satu, boleh dua alif. Contoh, ya ayyuha, ya ayyuha itu yang satu alif. Kalau dua alif, ya ayyuhallazina amanu itu boleh seperti itu namanya mad jaiz munfasil. Kemudian allazina ini ada mad tabi'i sukun ya, sebelumnya ada kasrah. Kemudian amanu ini adalah mad badal. Mad badal artinya mad sebagai pengganti, asalnya itu adalah amanu diganti menjadi amanu dipanjangkan. Karena di dalam Al-Quran tidak ada yang sukun hamzah yang sebelumnya hamzah itu a, i, u itu tidak ada di dalam Al-Quran, pasti sudah diganti menjadi mad. A misalnya diganti menjadi amanu, i menjadi iman misalnya, u menjadi utul kitabah misalnya, seperti itu. Itu adalah bentukan dari hamzah ketemu hamzah yang sukun. Nah itu disebut mad badal, satu alif saja membacanya. Ya ayyuhalladzina amanu ini panjang aslinya, tapi karena bertemu dengan huruf yang sukun yaitu sukun jim di sini, maka amanu nunya menjadi pendek, artinya wawnya tidak dipakai lagi. Dia aslinya adalah mad tabi'i, tapi kalau mad tabi'i bertemu dengan sukun huruf yang disukun, maka mad tabi'i itu tidak berlaku lagi, maka disukun jim. Itu asal usulnya kenapa sukun waw ini tidak ditulis di sini. Itu adalah cara membacanya bahwa dia itu pendek. Kemudian sukun jim ini adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu terdapat di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah kata, maka dia itu disebut qalqalah sughra. Sughra artinya kecil, cara membacanya itu biasa saja. Amanujtanibu dipantulkan secara biasa saja. Amanujtanibu katsiran kita gunakan di sini karena dia itu idgham bigunnah, tanwin bertemu dengan mim. Idgham artinya masuk ke huruf mim, artinya tanwin ini suaranya masuk ke mim sehingga membentuk tasydid mim. Sementara tasydid mim itu adalah digunakan, maka disebut dengan idgham bigunnah. Cara menggunakan itu kita panjangkan ketika membaca tasydid mim. Katsiran ditahan di sini ketika kita bertasydid mim. Katsiran minadh-dhann. Al bertemu dengan dha kita sebut dengan idgham syamsiyah. Kemudian dhan ini adalah gunnah musyaddadah. Ketika waqaf, waqafnya shalah, artinya al waslu aula, wasol itu lebih utama.
terus kita itu lebih utama kalau bisa, atau kalau kita panjang nafasnya kita teruskan. Tapi kalau kita pendek nafasnya kita berhenti saja di sini, tidak apa-apa tanpa mengulanginya lagi. Itu adalah waqaf short lam ya. Ketika kita berhenti di sini kita langsung saja ibtida di ayat berikutnya. Minadh-dhon, cara membacanya sukun tasydid nun, yaitu guna ketika waqaf itu tetap digunakan dengan ditekan ke nunnya. Minadh-dhon, dan ditahan. Minadh-dhon katsiran minadh-dhon. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Itu cara membaca idgham gunnah musyaddadah. Inna ba'dadh-dhanni, ini juga gunnah musyaddadah, nun yang bertasydid. Gunnah musyaddadah artinya bertasydid, dia itu didengungkan karena dia itu bertasydid. Ismu, ini kita panjangkan karena dia itu idgham bi gunnah, tanwin bertemu dengan wawu. Idgham artinya masuk, tanwinnya masuk ke wawu sehingga membentuk tasydid wawu. Ismu wala tajassasu wala yaghtab. Tajassasu wala yaghtab, sukun wawu bertemu dengan wawu, ternyata ini bukan idgham mutamatsilan. Dia itu disebabkan karena sukun wawu bertemu wawu yang sebelumnya itu dhammah. Kalau sukun wawu bertemu wawu sebelumnya fathah, maka dia itu idgham mutamatsilan dan tandanya itu ditasydidkan wawunya. Tapi yang ini tidak ya. Ada dua macam, ya bertemu ya yang sebelumnya kasroh, atau wawu bertemu wawu yang sebelumnya doma. Ini tidak dibaca idgham mutamatsilan meskipun sama persis hurufnya. Ini disebut mat tabii biasa, atau ada yang menyebut ini adalah mat tamkin. Wala yaghtab ba'dukum. Nah, inilah contoh dari mat, maksud saya bukan mat, contoh dari idgham mutamatsilan ya. Ba bertemu dengan ba. Caranya yaitu kita tasydidkan ke huruf berikutnya, yaitu ba yang kedua ini, sehingga sifat dari ba yang qalqalah itu ini tidak berlaku. Kita tidak mengqalqalahkan idgham mutamatsilan ini. Jadi membacanya langsung ke tasydid ba tanpa dipantulkan ba-nya, tanpa diqalqalahkan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala yaghtab ba'dukum, jangan diqalqalahkan di ba ini karena dia itu idgham mutamatsilan, karena dia itu sudah masuk ke huruf ba yang berikutnya, yaitu tasydid ba. Ini cara membacanya. Ba'dukum ba'dha, mim mati bertemu dengan ba disebut ikhfa syafawi, kita panjangkan ketika kita membaca mim mati tersebut. Ba'dha ini adalah mat iwad, kita berhenti karena tanda wakafnya ini lebih baik berhenti. Mat iwad panjangnya satu alif saja, iwad artinya ganti, tanwin diganti menjadi mat. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ayuhibbu ahadukum, ada mim mati bertemu dengan hamzah, kita sebut idhar syafawi. Nun mati bertemu dengan ya, idgham bi gunnah, kita panjangkan, kita gunnahkan. Ayya, ya ada sukun hamzah bukan ain, ya. Ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Timbul pertanyaan, kenapa hi di sini tidak panjang padahal dia itu hak domir? Itu karena sebelumnya itu ada sukun atau huruf mati. Yang panjang yang menjadi mat sila qasirah itu kalau diapit oleh dua huruf hidup. Ternyata di sini tidak diapit oleh dua huruf hidup. Huruf sebelumnya itu adalah huruf mati atau huruf sukun, maka haknya ini tidak dibaca panjang. Maka ini bukan mat sila qasirah. Maitam dan tanwin bertemu dengan fa disebut ikhfa hakiki. Kemudian kita berhenti di sini sebagai mat arid disukun, kita panjangkan boleh sampai 3 alif. Fakarihtumuh wattaqullah
ini juga menjadi mad arid lisukun. Lafaz Allah lafzul jalalah yang dibaca dengan tafkhim karena sebelumnya ada dhamma maka dibaca tebal. Kemudian kita wakafkan dengan wakaf mad arid lisukun yang bisa sampai 3 alif. Innallaha tawwabur rahim. Nah, yang ini ya berbeda dengan tasydid wawu yang ada di idgham biguna. Kalau tasydid wawu yang ada di idgham biguna kita gunakan, tapi kalau tasydid wawu biasa saja ini jangan digunakan. Artinya panjangnya biasa saja, kita tekan ke huruf wawu tanpa berdengung. Tawwa langsung, tidak dipanjangkan tawwa bukan, tapi langsungkan tawwabur rahim. Burrahim, tawwabur rahim, tanwin bertemu dengan ra idgham bila guna tanpa berdengung. Kemudian rahim kita namakan mad arid lisukun. Arid artinya menghadapi, lisukun menghadapi huruf yang disukun atau dimatikan ketika waqaf. Innallaha tawwabur rahim. Jadi yang ini panjangkan. Kalau tawwabu wanya ini cuma 1 alif saja. Innallaha tawwabur rahim. Baiklah, kita ulangi dari depan, silakan ditirukan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an ini. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Hujurat ayat 12. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.